Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu, mohon izin kepada Prof. Dia selaku dosen dalam mata kuliah Manajemen Strategi kelas C. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan dulu. Saya Rangga Aditya Ridanto Ismail dengan akhiran NIM 1110. Saya Hilda Sabrina Nugraha dengan akhiran NIM 1084. Saya Tahia Yustiati dengan NIM akhir 1097. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan definisi SWOT. Jadi, di tengah persaingan yang semakin ketat dan perubahan yang begitu cepat, analisis SWOT ini telah mengalami redefinisi. Jadi, terdapat dua konsep, teman-teman di sini ya, terdapat konsep tradisional dan juga konsep modern. Jadi, di dalam konsep lama itu, kekuatan pesaing dilihat sebagai ancaman bagi perusahaan yang harus dihancurkan, sementara kelemahan pesaing dipandang sebagai peluang yang dapat dieksploitasi. Pendekatan ini itu menganut filosofi win-lose solution, di mana keberhasilan satu pihak berarti kekalahan pihak lain. Nah, berbeda dengan konsep modern, di sini terdapat paradigma baru yang mengubah cara pandang orang-orang terhadap kompetisi dengan merangkul kekuatan pesaing untuk menutupi kelemahan internal. Sementara itu, kekuatan perusahaan dimanfaatkan untuk membantu mengatasi kelemahan pesaing. Pendekatan win-win solution ini diwujudkan melalui aliansi bisnis strategis, kerjasama dalam jangka waktu yang panjang antara dua atau lebih organisasi yang mengintegrasikan kemampuan dan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber daya. Nah, dalam kumpulan aset dan capabilities organisasi yang baik, yang tangible maupun intangible yang unik, di mana nilai dari sumber daya perusahaan ini ditentukan oleh ketiga hal. Yang pertama, customer demand. Jadi, fulfillment of customer needs itu kemampuan untuk melebihi kebutuhan konsumen. Yang kedua, resource scarcity itu adalah distinctive competence, memiliki kompetensi yang berbeda dengan sulit untuk ditiru. Biasanya ini ada pada diri manusia dan dibentuk oleh capabilities manusia. Yang ketiga adalah appropriability, kemampuan untuk menyediakan di mana untuk menyangkut distribution profit, kemampuan perusahaan penjaga keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan juga perusahaan. Umumnya sumber daya dikategorikan menjadi 4, teman-teman, yaitu modal keuangan, modal fisik, modal manusia, dan juga modal organisasi. Selanjutnya kita akan membahas menganalisis kekuatan dan kelemahan atau strength and weakness. Yang pertama itu kita harus menganalisis dari dalam segi hal produk ya. Ini dikarenakan kedudukan produk dari sudut pandang pengguna di setiap segmen pasar luas dan dalamnya lini produk. Yang kedua itu dalam penyaluran atau di dalam pendistribusian. Kenapa? Karena daya liput dan mutu salurannya, dan juga karena kekuatan hubungan saluran, dan juga kemampuan untuk melayani salurannya. Yang ketiga itu adalah melalui pemasaran dan juga penjualan. Mengapa? Karena keterampilan pada tiap-tiap aspek ini, aspek dari baran pemasaran atau bisa disebut dengan marketing mix. Yang kedua yaitu adalah keterampilan dalam riset pasar dan pengembangan produk. Yang terakhir yaitu adalah latihan dan keterampilan wira niaga. Yang terakhir yaitu adalah selanjutnya itu adalah yang keempat, operasi. Di sini yang pertama karena posisi biaya fabrikasi skala ekonomis, terus juga kurva pengalaman, kebaruan peralatan, dan lain-lain. Kedua yaitu adalah kecanggihan teknologis dari fasilitas dan peralatan. Ketiga yaitu adalah fleksibilitas fasilitas dan peralatan. Terus selanjutnya adalah pengetahuan swamilik proprietary know-how, serta paten yang unik atau keunggulan biaya. Dan ini adalah keterampilan dalam penambahan kapasitas, pengendalian mutu, penggunaan berkat, pemperkakas, dan lainnya. Dan yang terakhir itu adalah lokasi, termasuk biaya tenaga kerja dan pengangkutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu ada riset dan rekayasa, meliputi yang pertama ada paten dan hak cipta, lalu ada kapabilitas internal dalam riset dan pengembangan, lalu yang ketiga ada keterampilan staf litbang, dan juga yang terakhir ada pendekatan R&D yang beragam. Lalu yang keenam yaitu biaya keseluruhan, meliputi pengelolaan biaya yang efektif, lalu efisiensi biaya melalui unit usaha lain, lalu ada skala ekonomi yang menguntungkan, dan juga strategi biaya yang adaptif.
Yang ketujuh yaitu ada kekuatan keuangan. Itu meliputi arus kas yang stabil, lalu yang kedua ada kemampuan meminjam, lalu ada kapasitas modal masa depan, dan juga manajemen keuangan yang efektif. Lalu yang kedelapan yaitu organisasi. Itu meliputi keseragaman nilai dalam organisasi, kejelasan misi dan juga tujuan, lalu struktur organisasi yang jelas, kepemimpinan yang kuat dan adaptif, dan juga kultur kerja yang kolaboratif. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis value chain sebagai evaluasi kekuatan dan juga kelemahan. Nah, analisis value chain itu membantu mengidentifikasi keunggulan perusahaan dalam aktivitas yang memberikan nilai tambah. Beberapa contohnya yaitu ada keunggulan operasional, lalu keunggulan dalam logistik, ada juga keunggulan dalam layanan pelanggan, dan juga keunggulan dalam teknologi dan inovasi. Nah, sebaliknya, value chain itu juga mengungkap titik lemah yang bisa menghambat keunggulan kompetitif. Contohnya itu yang pertama yaitu ada proses produksi yang tidak efisien. Lalu yang kedua itu logistik yang buruk. Yang ketiga ada kurangnya diferensiasi produk. Dan juga yang terakhir yaitu kelemahan dalam sumber daya manusia. Nah, lalu ini ada analisis kemampuan pesaing. Nah, analisis kemampuan pesaing itu dapat dilakukan dengan melihat beberapa aspek utama, yaitu yang pertama adalah kemampuan inti atau core capabilities. Lalu yang kedua ada kemampuan untuk tumbuh, yang ketiga ada kemampuan cepat tanggap atau responsiveness. Lalu yang keempat ada kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan, dan juga yang terakhir yaitu ada daya tahan atau staying power. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan. Nah, analisis lingkungan adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk memahami faktor-faktor di sekitarnya yang dapat mempengaruhi bisnis. Dengan analisis ini, perusahaan bisa melihat peluang dan ancaman yang mungkin muncul. Selanjutnya ada diagnosis lingkungan. Diagnosis lingkungan adalah keputusan yang diambil berdasarkan hasil analisis lingkungan. Bisa dibilang, diagnosis adalah kesimpulan atau opini setelah perusahaan menilai peluang dan ancaman yang ada. Selanjutnya ada analisis lingkungan dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu faktor internal, strength and weakness, faktor eksternal, opportunity dan threat, yang saya ambil menurut Wieland dan Hunger. Nah, jadi faktor internal adalah faktor dalam perusahaan yang bisa dikelola untuk meningkatkan daya saing dan kinerja bisnis. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor di luar perusahaan yang memiliki dampak besar terhadap bisnis, tetapi tidak dapat dikendalikan secara langsung. Contohnya sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah faktor internal yang bisa diubah di dalam perusahaan, yaitu faktor produksi, di mana plus yang berarti kekuatan, sedangkan minus berarti kelemahan. Produksi, kekuatannya mampu memproduksi barang berkualitas tinggi, sedangkan kelemahannya biaya produksi tinggi. Marketing, kekuatannya yaitu saluran distribusi yang luas, salesman yang handal, tapi memiliki kelemahan berupa unit penelitian pasar yang lemah. Ada juga keuangan, rasio-rasio keuangan, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas sehat. Sedangkan kekurangannya itu akunting tidak baik. Jadi hal-hal internal ini dapat diubah karena masih mencakup kekuasaan perusahaan. Sedangkan faktor eksternal yang tidak dapat diubah berupa faktor ekonomi, pemerintahan, politik, teknologi, dan pesaing. Nah, lalu selanjutnya ada diagram SWOT, di mana diagram SWOT ini diperlukan agar kita itu dapat melakukan analisis lingkungan yang lebih baik. Agar kita tuh mengetahui sebenarnya kekuatan kita apa, kelemahannya apa, peluang dan ancamannya itu apa. Agar dapat memaksimalkan segala hal yang dapat dimaksimalkan seperti sumber daya alam, keuangan, dan sumber daya perusahaan. Lalu selanjutnya ada studi kasus, di mana kami mengangkat kasus mengenai Monster Channel, perusahaan Monster Channel yang di dalamnya memiliki dua proyek, seperti Boboiboy dan Mekamoto. Nah, di sini kekuatannya di faktor internal. Animasi Boboiboy telah sukses di pasar internasional, terutama Asia Tenggara. Animasi berkualitas dan mampu bersaing di industri global. Karakter serta cerita yang menarik dan dikenal luas. Dapat memanfaatkan berbagai platform distribusi seperti TV, YouTube, dan streaming, di mana Master Channel sendiri memiliki memiliki channel YouTube yang memiliki jumlah subscriber yang tinggi, berpotensi besar dalam industri merchandise.
tetapi memiliki kelemahan berupa fokus terbagi antara animasi Boboiboy dengan proyek terbaru mereka berupa Mekamoto, yang menyebabkan alur cerita kurang maksimal. Plotnya acak dan grafiknya tidak konsisten. Lalu ada segmentasi pasar yang kurang optimal karena mereka lebih berfokus kepada target pasar anak-anak dibandingkan dengan remaja dan dewasa. Lalu mereka memiliki biaya produksi tinggi yang mencerminkan kalau misalnya mereka itu tidak atau anggapannya kurang memaksimalkan biaya. Lalu ada juga kurangnya pemahaman dan pengelolaan merchandise yang memiliki potensi besar. Tidak memanfaatkan komunitas fan art seperti komunitas fan art yang ada seperti Fuyusino yang ada di Instagram, padahal mereka memiliki potensi keuntungan besar. Merchandise belum bervariasi, kurang mengikuti tren seperti photocard, keychain, dan desain ala anime. Lalu selanjutnya ada eksternal, yaitu peluang, opportunity, dan threat atau ancaman. Nah, peluangnya adalah industri animasi terus berkembang secara global, dukungan pemerintah terhadap industri kreatif atau industri lokal, peluang kerjasama dengan perusahaan global, dan potensi besar dalam pengembangan merchandise dan licensing. Lalu ada platform streaming seperti Netflix, Disney, dan Amazon Prime yang dapat memperluas akses ke pasar internasional. Ada juga komunitas penggemar aktif di media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk promosi. Dan tren nostalgia dapat menarik kembali penggemar lama. Juga gaya animasi ala anime semakin diminati oleh pasar global. Sedangkan ancamannya adalah persaingan dengan studio besar seperti Disney, Marvel, dan anime Jepang. Dan perubahan tren industri hiburan yang cepat, apalagi di mana Boboiboy dan Mekamoto ini sangat terkenal di Jepang saat ini. Adanya juga pembajakan konten digital yang berpotensi merugikan pendapatan, regulasi ketat terkait tayangan anak-anak di berbagai negara, dan kompetisi dengan animasi Asia lainnya seperti kartun Cina dan anime Jepang yang semakin populer. Lalu di sini hubungan antara SWOT, yaitu yang pertama strategi SO atau Strike Opportunity, di mana memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, yaitu memperluas distribusi animasi ke platform streaming global seperti Netflix dan Disney. Juga mengembangkan franchise seperti Boboiboy untuk mengurangi ketergantungan pada satu proyek, mengoptimalkan lini merchandise dengan lebih banyak variasi termasuk photocard, keychain, dan koleksi edisi spesial. Ada juga menyesuaikan gaya animasi agar lebih menarik bagi remaja dan dewasa. Lalu ada WO atau Weakness Opportunities, yaitu memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang, yaitu meningkatkan kualitas animasi agar dapat bersaing dengan standar global, dan menyusun strategi produksi agar animasi Boboiboy tetap mendapat perhatian penuh meskipun ada proyek baru dan tidak terlupakan. Lalu ada juga menjalin kemitraan dengan studio global untuk inovasi dan produksi lebih cepat, memanfaatkan komunitas fan art dan tren merchandise yang sedang berkembang. Ada juga yang ST atau Strike dan Trade, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Pengembangan strategi anti pembajakan dengan akses konten resmi yang lebih mudah, mengadaptasi gaya pemasaran ala anime Jepang seperti merchandise eksklusif dan event khusus, mengaktifkan komunitas penggemar dengan lebih banyak konten eksklusif dan event. Ada juga WT atau Weakness and Threat, yaitu mengurangi kelemahan agar tidak terkena dampak ancaman, seperti mendiversifikasi proyek animasi agar tidak hanya bergantung pada Boboiboy namun tidak juga melupakan atau mengurangi biaya produksi dari Boboiboy itu sendiri. Lalu menekan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas animasi. Dan berkolaborasi dengan pemerintah dan platform digital untuk melindungi hak cipta. Juga menyusun strategi pemasaran yang lebih menyeluruh untuk memahami preferensi audiens. Nah, jadi kesimpulan yang telah kami dapat dari semua pembahasan tadi adalah berdasarkan matriks SWOT atau SWOT, Monster Channel memiliki kekuatan dalam menjangkau pasar internasional dan menghasilkan animasi berkualitas. Namun, tantangan seperti inkonsistensi cerita dan grafik, lemahnya strategi merchandise, serta kurangnya daya tarik bagi remaja dan dewasa menjadi hambatan. Ditambah dengan ancaman persaingan ketat, perubahan tren, dan resiko pembajakan. Di sisi lain, Musta Channel berpeluang berkembang menghadapi ekspansi global, diversifikasi pasar, serta optimalisasi merchandise. Dan pemanfaatan media digital dan kolaborasi dengan komunitas fan art juga dapat memperluas jangkauan serta meningkatkan loyalitas penggemar. Jadi intinya, animasi Monster Channel atau anggapannya perusahaan Monster Channel ini memiliki banyak sekali kekurangan. Namun di sisi lain, mereka memiliki banyak sekali peluang dan perbaikan yang dapat menjamin kelangsungan perusahaan mereka dan juga kelangsungan animasi mereka.
Jadi saran yang dapat kami ambil dari semua hal tadi adalah pertama, mengatasi ancaman pasar dengan memantau tren dan bersaing secara strategis, meningkatkan keamanan konten untuk melindungi hak cipta dan pendapatan, optimasi target pasar agar menarik, tidak hanya untuk target anak-anak tetapi juga remaja dan orang dewasa. Lalu ada juga peningkatan kualitas produksi dengan menjaga konsistensi cerita dan grafik, pengembangan merchandise dengan tren seperti photocard keychain dan desain bergaya anime. Juga kolaborasi dengan fan art guna membangun engagement dan membuka peluang bisnis baru. Memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pendapatan. Dengan strategi ini, Master Channel dapat menghadapi tantangan dan memperkuat posisinya di industri animasi global. Baik, cukup sekian dari kelompok 7. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.